Bayu berdiri mematung di tepi jalan protokol Jakarta. Malam itu, lampu-lampu kota memantul di genangan air hujan yang belum kering. Mobil-mobil melintas tanpa memperhatikan bocah kurus berkaos lusuh yang berdiri di trotoar. Usianya baru 16 tahun, tapi wajahnya tampak jauh lebih tua. Kerutan di dahi bukan karena umur, melainkan karena terlalu sering memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup sampai esok pagi. 3 bulan yang lalu, Bayu masih punya rumah. Rumah kecil di pinggiran Jakarta yang lebih mirip gubuk papan. Ibunya sudah meninggal sejak ia duduk di bangku SMP karena sakit paru-paru. Ayahnya menyusul tak lama kemudian, tertabrak truk saat pulang kerja malam. Kematian mereka datang terlalu cepat, seperti listrik yang tiba-tiba padam tanpa tanda-tanda. Setelah itu, hidup Bayu berantakan. Tak ada saudara dekat yang mau menampungnya. Beberapa tetangga sempat mengurus, tapi akhirnya menyerah. Biaya makan sudah cukup memberatkan mereka, apalagi ditambah satu mulut lagi. Hari ini adalah malam ketiganya tidur di emperan toko dekat pasar. Alas tidurnya adalah kardus bekas mie instan yang ia pungut dari tempat sampah. Selimutnya hanya jaket tipis yang baunya sudah bercampur dengan bau aspal dan debu jalanan. Tidur di jalan bukan hal yang romantis seperti di film-film. Bayu harus terbangun setiap kali ada suara langkah kaki mendekat. Kadang ada preman yang usil, menendang atau merampas recehan yang ia kumpulkan. Kadang ada aparat yang mengusirnya dengan alasan mengganggu pemandangan kota. Siang tadi, Bayu hanya makan sekali. Itu pun dari sisa nasi bungkus yang dibuang orang di dekat tong sampah. Nasinya keras, lauknya hambar, tapi ia tetap memakannya lahap. Perut kosong membuat kepala terasa pusing. Rasa lapar membuat waktu berjalan lambat, seperti jarum jam yang sengaja ditahan. Bayu duduk memeluk lutut, menatap lampu-lampu kendaraan yang lewat. Ia membayangkan berada di dalam mobil-mobil itu, duduk di kursi empuk, makan makanan hangat, dan tertawa bersama keluarga. Tapi ia tahu, imajinasi itu hanya bertahan beberapa detik sebelum kenyataan menampar. Bayu mengenal beberapa anak jalanan lain. Ada Dodi, yang jadi pengamen di lampu merah. Ada Wawan, yang suka mengumpulkan botol plastik untuk dijual ke pengepul. Mereka mengajarinya cara bertahan hidup di jalan, tempat mana yang aman untuk tidur, jam berapa pedagang pasar membuang sisa makanan, dan bagaimana menghindari razia. Namun, Bayu berbeda. Ia tidak ingin selamanya hidup seperti ini. Walau belum tahu caranya, ia punya tekad. Suatu hari nanti, ia akan meninggalkan trotoar ini. Sore itu, hujan turun deras. Bayu berlari mencari tempat berteduh di bawah jembatan penyeberangan. Bajunya basah kuyup. Ia menggigil. Dari kejauhan, ia melihat lampu-lampu terang dari sebuah restoran mewah di seberang jalan. Kaca depannya bening, memperlihatkan orang-orang yang duduk rapi menikmati makanan. Aroma wangi tercium sampai keluar. Bayu menelan ludah. Rasanya seperti menatap dunia lain. Dunia yang rasanya mustahil dimasuki oleh orang sepertinya. Malam semakin larut. Angin malam menusuk tulang. Bayu mencoba memejamkan mata di atas kardusnya, tapi suara hujan yang masih menetes dan deru kendaraan membuatnya susah tidur. Perutnya kembali berbunyi. Ia mencoba mengingat kenangan terakhir bersama ibunya. Ibunya pernah berkata, "Kalau kamu lapar dan tak punya apa-apa, jangan malu minta tolong. Dunia masih punya orang baik." Tapi di jalanan, ia belajar bahwa tidak semua orang baik mau menolong. Malam itu, Bayu hanya berhasil tidur 1 jam. Selebihnya ia menghabiskan waktu dengan memandangi langit gelap yang tertutup awan. Kadang ia bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang melihatnya sekarang? Atau mungkin Tuhan sedang sibuk mengurus orang lain yang lebih penting. Esok paginya, Bayu bangun lebih cepat. Ia pergi ke pasar mencari sisa sayur atau nasi basi. Ia menemukan sepotong pisang goreng yang sudah dingin di dekat warung kopi. Bayu memungutnya, meniup debunya, lalu memakannya. Tidak ada pilihan lain. Hari mulai panas. Lalu lintas semakin padat. Di antara suara klakson dan teriakan pedagang,
Bayu melihat seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil dan masuk ke restoran mewah yang ia lihat semalam. Pintu kaca terbuka, menebarkan aroma masakan yang menggoda. Seketika itu juga, rasa lapar Bayu semakin menjadi-jadi. Bayu berdiri lama di seberang restoran itu. Ia hanya ingin segelas air, atau mungkin kalau beruntung, ada yang memberinya roti. Tapi ia tahu, untuk masuk ke tempat seperti itu, ia butuh keberanian lebih. Baju yang ia kenakan kumal dan bau. Rambutnya berantakan. Sepatunya bolong di bagian depan. Namun, rasa lapar bisa mengalahkan rasa malu. Ia mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Degup jantungnya kencang. Matanya tertuju pada pintu kaca restoran itu. Ia sudah memutuskan, hari ini, ia akan mencoba meminta sedikit kebaikan dari dunia yang selama ini keras padanya. Jakarta, baginya, seperti rimba beton yang penuh jebakan. Ada yang bertahan karena kuat, ada yang terpaksa hilang dari peredaran. Bayu belum tahu dia termasuk yang mana. Tapi di kepalanya hanya ada satu pikiran, ia harus bertahan. Meski malam-malam dingin menusuk, meski orang-orang memandangnya seperti sampah, ia masih punya harapan kecil di dalam hati. Harapan itu sederhana. Suatu hari nanti, ia bisa duduk di kursi empuk, makan dengan tenang, tanpa takut diusir. Dan langkah kecilnya menuju pintu restoran itu, akan menjadi awal dari semua yang akan mengubah hidupnya. Pintu kaca restoran itu berkilau, memantulkan wajah Bayu yang pucat. Dari luar, ia sempat melihat pelayan berseragam putih mondar-mandir sambil membawa piring-piring penuh makanan. Bau tumisan, aroma daging panggang, dan harum sup panas menyeruak keluar setiap kali pintu terbuka. Perut Bayu seolah langsung memerintah kakinya untuk masuk. Ia menarik napas panjang, mencoba menata keberanian. Cuma minta air, Bayu. Air aja, gumamnya, seakan berbicara dengan dirinya sendiri. Langkahnya terasa berat. Ia tahu betul penampilannya akan menarik perhatian, dan bukan perhatian yang menyenangkan. Jaket tipisnya sudah lusuh dan kotor. Kaos yang ia kenakan penuh bercak noda, entah dari tanah, minyak, atau keduanya. Celana panjangnya robek di lutut, dan sandal jepitnya sudah tak berpasangan warnanya. Tapi lapar memang punya cara untuk mengalahkan gengsi. Begitu ia mendorong pintu, bel kecil di atasnya berbunyi nyaring. Kepala beberapa pengunjung langsung menoleh. Ada yang memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Seorang ibu muda bahkan meraih tasnya dan meletakkannya di pangkuan, seolah takut sesuatu akan hilang. Bayu menunduk, menatap lantai, dan melangkah pelan ke arah pelayan yang berdiri di dekat meja kasir. "Mas, saya boleh minta segelas air putih?" Suaranya kecil, hampir tenggelam di antara denting sendok garpu dan obrolan para tamu. Pelayan itu tampak bingung. Ia melirik ke arah dapur, lalu ke arah pintu belakang. Seolah ingin menghindar, ia berdehem pelan. "Tunggu sebentar, ya," katanya, lalu pergi tanpa memberi kepastian. Bayu berdiri kikuk. Tangannya memainkan ujung jaket. Ia berharap pelayan itu benar-benar kembali membawa air. Tapi harapannya runtuh ketika seorang pria berkemeja putih dengan dasi rapi keluar dari arah dapur. Badannya tambun, wajahnya bulat, dan langkahnya cepat. Ia mendekat dengan tatapan tajam. "Kamu ngapain di sini?" tanya pria itu, suaranya keras. Bayu gugup. "Pak, saya cuma mau minta air putih. Saya haus," jawabnya lirih. Pria itu, yang ternyata manajer restoran, tertawa sinis. "Air putih? Ini restoran, bukan panti sosial. Kalau mau air, beli. Kalau nggak punya duit, keluar." Suaranya cukup keras untuk membuat beberapa pengunjung berhenti makan dan menoleh. Bayu merasakan pipinya panas. Saya nggak punya uang, Pak. Cuma minta sedikit aja." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, manajer itu melangkah lebih dekat. "Dengar ya, bocah. Tempat ini untuk pelanggan yang bayar. Penampilan kamu udah cukup jelas bilang kamu nggak pantas di sini. Pergi sebelum saya panggil satpam."
Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Entah dari siapa, tapi cukup menusuk telinga Bayu. Ia menunduk semakin dalam. Dalam sekejap, rasa laparnya berubah menjadi rasa malu dan marah. Tapi ia tidak berani melawan. Ia tahu, kalau bicara terlalu banyak, ia akan diusir dengan lebih kasar lagi. Manajer itu melambaikan tangan ke arah seorang satpam di pintu masuk. "Tolong antar anak ini keluar. Dia bikin pemandangan gak enak," katanya sambil mengibaskan tangan, seperti mengusir seekor lalat. Satpam itu sebenarnya tampak segan, tapi tetap menjalankan perintah. Ia menepuk bahu Bayu pelan. "Ayo, Dek, keluar dulu, ya." Bayu menurut. Ia berjalan keluar tanpa menatap siapapun. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seperti sedang menyeret karung berisi batu. Begitu sampai di trotoar, ia berhenti sebentar. Ia memandang pintu restoran itu sekali lagi, pintu yang baru saja menutupnya dari secercah harapan. Hujan gerimis mulai turun, membasahi rambutnya yang kusut. Bayu berjalan menyusuri trotoar tanpa tujuan jelas. Di kepalanya, kata-kata manajer restoran itu terus terulang. "Penampilan kamu udah cukup jelas bilang kamu gak pantas di sini." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada rasa lapar. Untuk pertama kalinya, Bayu merasa dirinya benar-benar dianggap sampah. Bukan hanya tidak diinginkan, tapi juga tidak pantas berada di tempat tertentu hanya karena penampilan dan keadaan hidupnya. Ia duduk di halte kosong, menatap kosong ke jalanan. Mobil-mobil mewah melintas di depannya. Semua orang di dalamnya tampak hangat dan nyaman, jauh dari hujan dan dingin malam. Bayu menggenggam tangannya erat. Ada sesuatu yang mulai menyala di dalam dadanya. Bukan lagi rasa lapar, tapi rasa tekad. Ia teringat ucapan almarhum ayahnya, "Kalau kamu dijatuhkan orang, jangan balas dengan kata-kata. Buktikan dengan hidupmu." Bayu belum tahu bagaimana caranya. Ia bahkan belum punya uang untuk makan malam ini. Tapi di kepalanya, ia mulai berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan masuk ke tempat seperti restoran itu, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai orang yang layak duduk di meja terbaiknya. Dan entah kenapa, di tengah hujan malam itu, Bayu merasakan sesuatu yang baru, kemarahan yang tidak ingin ia lepaskan, karena kemarahan itu yang akan memaksanya bergerak. Itulah malam ketika Bayu sadar, hidupnya tidak akan berubah kalau ia terus diam. Restoran itu, penghinaan itu, tatapan orang-orang, semuanya akan menjadi bahan bakar untuk perjalanan panjangnya. Perjalanan yang bahkan belum ia mulai. Keesokan paginya, Bayu bangun di emperan toko dengan kepala berat dan tubuh pegal. Hujan semalam membuat kardus alas tidurnya basah dan dingin. Tapi yang paling ia ingat bukan rasa dingin itu, melainkan kejadian di restoran mewah tadi malam. Kalimat manajer yang mengusirnya terus terngiang. "Penampilan kamu udah cukup jelas bilang kamu gak pantas di sini." Bayu menggenggam ujung jaket lusuhnya, menunduk, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Suatu hari nanti, aku bakal buktikan kalau mereka salah." Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia bahkan tidak punya 100 rupiah di kantong. Tapi di kepalanya, sebuah tekad mulai tumbuh. Tekad yang lahir dari rasa malu, marah, dan lapar yang bersatu jadi satu. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai bergerak lebih banyak. Ia tak lagi hanya menunggu belas kasihan orang. Ia mencoba mencari kerja serabutan di pasar, membantu pedagang menurunkan karung sayur dari truk, mengangkut kotak-kotak ikan, atau membersihkan lantai warung. Upahnya kecil, kadang hanya diberi nasi bungkus atau segelas teh manis. Tapi Bayu menerimanya dengan senang hati. "Kalau mau bertahan, kamu nggak boleh milih-milih kerja," kata seorang pedagang buah padanya. Nasihat itu menancap di kepala Bayu. Sejak itu, ia mau melakukan apa saja selama itu halal dan dibayar, meski sedikit. Siang, ia mengangkut barang di pasar. Malam, ia menyapu lantai sebuah warung kopi. Kadang, ia membantu mencuci piring di warung nasi kecil milik pasangan suami istri yang baik hati. Dari mereka, Bayu mulai belajar satu hal penting. Kerja keras memang melelahkan, tapi juga memberi rasa puas yang berbeda. Di warung nasi itu,
Bayu sering mengamati cara pemiliknya melayani pelanggan. Walau warungnya sederhana, pelanggan selalu datang. Ia memperhatikan, setiap pesanan selalu diantarkan dengan senyum. Kalau ada pelanggan yang kekurangan uang, pemilik warung tidak marah, malah bilang, bayarnya besok saja. Bayu bertanya suatu malam, kok bapak nggak takut rugi kalau pelanggan nggak bayar? Pemilik warung, Pak Suroto, tertawa kecil. Orang lapar itu nggak cuma butuh makan. Mereka butuh dihargai. Kalau kita baik sama orang, rezeki bakal balik ke kita dengan cara lain. Kalimat itu menempel di kepala Bayu seperti cap yang tak bisa dihapus. Ia mulai sadar, rahasia sebuah usaha bukan cuma soal rasa makanan, tapi juga soal hati. Meski begitu, hidupnya masih jauh dari kata mudah. Bayu sering tidur di lantai dapur warung itu kalau sudah terlalu malam untuk pulang ke emperan tokonya. Kadang, ia tidur di musola pasar. Uang yang ia kumpulkan masih recehan, belum cukup untuk menyewa kamar atau membeli pakaian layak. Tapi setiap hari, ia menyimpan sebagian kecil dari upahnya. Walau hanya 1.000 atau 2.000 rupiah, ia merasa bangga. Suatu sore, ketika sedang membantu mengangkat galon air ke dapur warung, Bayu berkata pada dirinya sendiri, ini awalnya. Aku nggak mau selamanya cuma jadi tukang angkut. Aku harus naik level. Sejak itu, ia mulai bertanya banyak hal pada Pak Suroto. Dari cara menghitung harga jual, memilih bahan yang segar, sampai bagaimana mengatur uang supaya tidak habis sebelum modal kembali. Pak Suroto heran melihat rasa ingin tahu Bayu. Anak jalanan kok mikirnya kayak pedagang, kata beliau sambil tersenyum. Bayu hanya tertawa kecil. Ia tak mau menjelaskan bahwa semua ini ada hubungannya dengan sebuah restoran mewah yang pernah mengusirnya. Suatu hari, Bayu mendapat tawaran kerja dari seorang pengepul barang bekas untuk menjadi kuli bongkar muat. Upahnya lebih besar, tapi pekerjaannya juga jauh lebih berat. Ia harus mengangkat karung penuh botol dan besi rongsokan seberat puluhan kilo. Tubuhnya sering pegal dan tangannya penuh lecet. Tapi ia tidak mengeluh. Baginya, ini semua adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang ia inginkan. Malam hari, walau lelah, Bayu menyempatkan diri duduk di teras musola sambil memikirkan rencana. Ia membayangkan punya warung makan sendiri. Awalnya kecil, tapi ramai. Ia ingin menciptakan tempat di mana orang seperti dirinya dulu tidak akan diusir hanya karena penampilan. 3 bulan berlalu, dan tabungan Bayu mulai terkumpul. Jumlahnya belum banyak, tapi cukup untuk membuatnya berpikir lebih berani. Ia mulai mencoba membeli gorengan dari penjual keliling untuk dijual kembali di pinggir jalan. Keuntungan yang ia dapat memang kecil, tapi dari situ ia belajar bahwa menjual sesuatu jauh lebih menguntungkan daripada hanya bekerja untuk orang. Suatu malam, sambil menghitung uang recehan hasil berjualan gorengan, Bayu tersenyum sendiri. Ini langkah pertama, pikirnya. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya sejak menjadi anak jalanan, ia merasa punya arah. Bayu tidak pernah melupakan malam penghinaan di restoran itu. Tapi ia juga tidak membiarkannya jadi luka yang membuatnya patah. Ia menjadikannya bahan bakar. Setiap kali tubuhnya terasa lelah, ia mengingat tatapan merendahkan manajer restoran itu. Setiap kali merasa ingin menyerah, ia mengingat tawa kecil para pengunjung malam itu. Dan setiap kali ia lapar, ia mengingat aroma makanan yang tercium dari balik pintu kaca itu. Aroma yang suatu hari nanti akan ia ciptakan sendiri di tempat miliknya. Ia tidak tahu kapan waktunya tiba. Tapi ia yakin, suatu saat nanti, ia akan kembali ke restoran itu bukan sebagai anak jalanan, melainkan sebagai orang yang bisa duduk di meja terbaiknya. Hampir setahun Bayu bekerja serabutan. Badannya mulai terbiasa dengan beban berat, kakinya kuat berjalan berjam-jam, dan tangannya terampil melakukan banyak hal. Namun, ia merasa waktunya sudah tiba untuk mencoba sesuatu yang lebih menantang. Semua itu bermula dari sebuah kejadian sederhana. Suatu pagi di pasar, Bayu membantu seorang ibu pedagang sayur yang kerepotan membawa bakul besar. Ibu itu, yang dipanggil orang-orang sebagai Bu Sarmi,
memberinya sebungkus nasi berbungkus kertas coklat sebagai ucapan terima kasih. Nasi itu masih hangat. Isinya sederhana: nasi putih, tempe orek, sayur lodeh, dan sambal. Bayu memakannya di pojok pasar sambil mengamati orang-orang yang lalu lalang. Dalam 10 menit, ia melihat lebih dari 10 orang membeli nasi bungkus dari pedagang kecil di sekitar pasar. Banyak juga yang beli ya, pikirnya. Itulah pertama kali Bayu mulai serius memikirkan nasi bungkus sebagai peluang. Beberapa hari kemudian, Bayu memberanikan diri bertanya pada Bu Sarmi, "Bu, kalau bikin nasi bungkus kayak gitu, modalnya berapa?" Bu Sarmi tertawa. "Kamu mau jualan, Yu?" Bayu mengangguk pelan. "Kalau cuma kerja harian, saya nggak bakal maju, Bu. Saya mau coba jualan sendiri." Bu Sarmi memandangnya lama. Mungkin ia menimbang-nimbang keseriusan Bayu. Akhirnya ia berkata, "Kalau gitu, kamu bantu aku masak pagi-pagi. Nanti kamu bisa beli beberapa bungkus dengan harga modal. Sisanya terserah kamu mau jual berapa." Tawaran itu membuat hati Bayu berbunga-bunga. Ia langsung setuju. Hari pertama, Bayu membeli 10 bungkus nasi dari Bu Sarmi. Modalnya ia ambil dari tabungan receh yang selama ini ia simpan di kaleng biskuit bekas. Ia berjalan ke pinggir jalan dekat lampu merah, menawarkan nasi bungkus kepada pengendara ojek, tukang becak, dan pedagang kecil. Awalnya, banyak yang menolak. "Nggak punya duit kecil," atau "udah makan," adalah jawaban yang sering ia dengar. Tapi Bayu tidak menyerah. Satu persatu, nasi bungkusnya terjual. Menjelang siang, semua habis. Keuntungan yang ia dapat memang kecil, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum lebar. Kalau kayak gini tiap hari, lama-lama bisa nambah modal, pikirnya. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai rutin mengambil nasi bungkus dari Bu Sarmi. Ia tidak hanya menjual di pinggir jalan, tapi juga menawarkan ke pekerja bangunan dan buruh pasar. Ia sengaja menunggu saat jam istirahat, ketika perut orang-orang mulai lapar. Yang membuat orang mau membeli darinya bukan hanya harganya yang murah, tapi juga sikapnya yang sopan. Bayu selalu mengucapkan terima kasih, bahkan kepada yang menolak membeli. Ia tidak pernah memaksa, dan itu membuatnya disukai. Suatu siang, seorang tukang ojek berkata, "Kalau kamu jualan terus begini, Yu, orang bakal nyariin. Apalagi kalau kamu jujur soal harga." Ucapan itu membuat Bayu sadar, kepercayaan orang adalah modal yang jauh lebih berharga daripada uang. Setelah 2 bulan, Bayu mulai bisa menjual 20 bungkus nasi setiap hari. Ia juga mulai menabung lebih banyak. Uang itu ia gunakan untuk membeli termos nasi kecil, agar nasi yang ia jual tetap hangat. Bahkan, ia mulai mencoba menambahkan lauk sederhana seperti telur dadar atau ayam goreng untuk menarik pembeli. Meski begitu, cibiran tetap datang. Ada yang bilang, "Ah, jualan nasi bungkus di pinggir jalan itu nggak akan bikin kaya." Ada pula yang tertawa dan berkata, "Besok-besok kamu bos besar, Yu," dengan nada mengejek. Bayu hanya tersenyum. Di dalam hatinya, ia berkata, "Kalau mereka tahu tujuan aku, mereka nggak akan ketawa." Tantangan terberat datang saat musim hujan. Penjualan turun drastis karena banyak orang enggan keluar rumah. Bayu harus berdiri berjam-jam di bawah gerimis, kadang pulang dengan beberapa bungkus nasi yang tak terjual. Nasi sisa itu biasanya ia makan sendiri, meski lauknya sudah dingin. Namun, ia tidak putus asa. Ia justru mencari cara baru, menjajakan nasi bungkus ke pos satpam, bengkel, dan terminal kecil. Ternyata, strategi ini berhasil. Pelanggan mulai bertambah, dan sebagian dari mereka menjadi langganan tetap. Suatu sore, ketika menghitung hasil penjualan, Bayu tersenyum puas. Ia teringat pada restoran mewah yang pernah mengusirnya. Dulu, ia tidak punya apa-apa. Sekarang, walau usahanya masih kecil, ia merasa sudah melangkah lebih jauh. Yang lebih penting, ia merasa berguna. Setiap nasi bungkus yang ia jual bukan hanya memberi keuntungan, tapi juga memberi orang lain tenaga untuk bekerja seharian. Bayu mulai bermimpi lebih besar.
Ia ingin suatu hari nanti punya warung makan sendiri, dengan nama yang mudah diingat, dan dengan prinsip sederhana, tidak ada orang lapar yang diusir. Perjalanan nasi bungkus ini adalah awal dari segalanya. Dari sini, Bayu belajar tentang manajemen waktu, mengatur modal, melayani pelanggan, dan yang paling penting, mempertahankan kejujuran dalam berdagang. Ia belum tahu, di masa depan, nasi bungkus inilah yang akan membuka pintu menuju kesuksesan yang tidak pernah ia bayangkan. Usaha nasi bungkus Bayu berjalan cukup lancar selama hampir 1 tahun. Dari awalnya hanya menjual 10 bungkus, kini ia bisa menjual 40-50 bungkus sehari. Ia bahkan mulai menyewa gerobak kecil dari tukang yang sudah tidak memakainya lagi. Dengan gerobak itu, Bayu bisa berkeliling dari pasar, terminal, sampai perkantoran kecil di pinggiran Jakarta. Di titik itu, Bayu mulai berpikir untuk mengembangkan usahanya. Ia ingin menambah modal agar bisa menjual lebih banyak dan menambah variasi lauk. Keinginannya semakin kuat ketika seorang pria bernama Andi datang menemuinya. Andi mengaku pernah berjualan makanan juga. Ia bilang punya koneksi untuk mendapatkan bahan-bahan lebih murah dari pasar induk. Ia menawarkan kerjasama. Bayu menyediakan modal, Andi mengurus pembelian bahan dan membantu memasak. Kalau kita kerja bareng, bisa dapat untung 2 kali lipat, kata Andi meyakinkan. Bayu yang saat itu masih polos melihat tawaran ini sebagai kesempatan emas. Ia berpikir, kalau usahanya berkembang lebih cepat, mimpinya membuka warung sendiri akan lebih cepat terwujud. Tanpa banyak pertimbangan, ia setuju. Awalnya, semuanya berjalan baik. Andi memang rajin membantu. Mereka mulai membuat nasi bungkus dalam jumlah lebih banyak dan menjualnya ke lokasi-lokasi yang berbeda. Tapi perlahan, Bayu mulai merasa ada yang aneh. Modal yang ia berikan semakin banyak, tapi uang hasil penjualan terasa tidak seimbang. Suatu pagi, Bayu memutuskan untuk memeriksa langsung ke pasar induk tempat Andi biasa membeli bahan. Ia kaget ketika tahu harga yang disebutkan para pedagang jauh lebih murah dari yang dilaporkan Andi. Ketika ia menanyakan hal ini, Andi tersinggung dan marah. "Kamu nggak percaya sama aku? Kalau nggak mau kerja sama, ya udah, kita bubar," katanya ketus. Bayu terdiam. Ia tidak punya bukti kuat selain firasatnya, tapi hatinya mengatakan ia sedang ditipu. Akhirnya, kerja sama itu bubar. Namun, yang lebih menyakitkan, Andi pergi membawa sisa modal yang belum dikembalikan. Dalam semalam, uang tabungan Bayu hampir habis. Masa-masa setelah itu adalah yang terberat. Tanpa modal, Bayu tidak bisa membeli bahan dalam jumlah cukup untuk berdagang seperti sebelumnya. Gerobak yang ia sewa pun terpaksa dikembalikan. Ia kembali menjual hanya beberapa bungkus nasi per hari. Bahkan kadang tidak jualan sama sekali karena tidak punya cukup uang untuk membeli lauk. Bayu merasa kecewa, bukan hanya kepada Andi, tapi juga kepada dirinya sendiri. Ia merasa bodoh karena begitu mudah percaya. Malam-malamnya kembali diisi dengan kegelisahan. Ia sempat berpikir untuk menyerah saja dan kembali menjadi kuli angkut. Namun, setiap kali rasa putus asa itu datang, bayangan restoran mewah itu muncul lagi di kepalanya. Pintu kaca, aroma makanan, dan suara manajer yang mengusirnya. Bayu mengepalkan tangan. "Aku nggak boleh berhenti di sini." Bayu memutuskan untuk memulai dari nol lagi. Ia kembali bekerja serabutan di pasar dan warung. Setiap kali mendapat upah, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk modal jualan. Tidak ada lagi kerjasama dengan orang yang baru dikenal. Ia belajar untuk lebih hati-hati memilih rekan. Selain itu, Bayu mulai belajar hal-hal yang sebelumnya tidak ia mengerti. Ia meminjam buku akuntansi sederhana dari seorang pedagang fotokopi yang ramah. Ia belajar mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rapi. Ia juga sering mengamati cara pedagang lain mengatur stok, menentukan harga, dan menarik pelanggan. Dari situ ia mengerti, berbisnis bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal mengatur strategi. 2 bulan kemudian, Bayu berhasil kembali berjualan dengan lebih teratur. Kali ini, ia membeli bahan langsung dari pedagang yang ia kenal baik. Ia juga mulai menambah variasi lauk,
membuat sambal sendiri, dan memasarkan dagangannya di lokasi-lokasi yang lebih ramai. Meski belum kembali ke titik seperti sebelum ditipu, Bayu merasa lebih kuat. Ia tahu sekarang setiap langkah harus penuh perhitungan. Kegagalannya bersama Andi ternyata memberi pelajaran besar. Jangan menyerahkan kendali pada orang lain sepenuhnya, apalagi soal uang. Suatu malam, ketika menghitung uang hasil jualan di lantai mushola, Bayu tersenyum tipis. Kalau aku bisa bangkit dari kehilangan ini, berarti aku bisa bangkit dari apapun, gumamnya. Ia mulai merasakan bahwa setiap jatuh adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Dan di kepalanya, mimpi membuka warung sendiri semakin jelas bentuknya. Bayu tidak tahu, perjalanan ini baru saja akan memasuki babak yang lebih besar. Babak di mana ia akan benar-benar keluar dari level kaki lima, dan mulai melangkah ke bisnis yang namanya akan dikenal banyak orang. 3 tahun setelah kejadian penipuan itu, hidup Bayu sudah jauh berbeda. Usaha nasi bungkusnya bukan lagi sekadar gerobak di pinggir jalan. Ia kini punya warung tenda sederhana di pinggir jalan utama dekat terminal, lengkap dengan spanduk bertuliskan, "Nasi Bayu murah, enak, dan bikin kenyang." Warung itu selalu ramai, terutama saat jam makan siang. Buruh, sopir angkot, pegawai kantor, bahkan mahasiswa jadi pelanggan setia. Bayu tahu, yang mereka cari bukan hanya nasi dan lauknya, tapi juga cara ia melayani. Selalu menyapa, selalu tersenyum, dan tidak pernah membedakan pelanggan berdasarkan penampilan. Perubahan besar ini berawal ketika ia memutuskan untuk fokus pada satu lokasi strategis. Bayu menyewa lahan kecil dari pemilik bengkel di dekat terminal. Ia mendirikan tenda, membeli meja lipat, kursi plastik, dan peralatan masak yang lebih layak. Kalau mau orang percaya sama dagangan kita, tampilan tempatnya juga harus rapi, katanya pada dirinya sendiri. Ia mulai serius memikirkan brand. Nama, Nasi Bayu, dipilih karena sederhana dan mudah diingat. Ia bahkan memesan seragam kaos untuk dirinya dan 2 pegawai yang ia rekrut. 1 untuk membantu memasak, 1 lagi untuk melayani pelanggan. Semua pegawai itu adalah teman lama yang juga pernah hidup di jalanan. Warung Nasi Bayu berkembang pesat. Setiap kali keuntungan cukup, Bayu langsung memutar modal untuk menambah stok atau memperbaiki fasilitas. Ia mulai menambahkan menu seperti ayam goreng, ikan bakar, sayur asem, dan sate usus. Pelanggan semakin banyak. Yang membuat mereka betah adalah prinsip Bayu. Siapapun yang datang, pasti dilayani dengan ramah. Kalau ada yang kekurangan uang, Bayu tidak marah. Kadang ia malah bilang, bayarnya kapan-kapan aja, yang penting makan dulu. Berita tentang warungnya menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan ada pelanggan yang sengaja datang dari daerah lain hanya untuk mencoba. Dari situlah, ide membuka cabang mulai muncul. Awalnya, Bayu ragu. Membuka cabang berarti ia harus mempercayakan warung ke orang lain. Pengalaman ditipu dulu masih membekas. Tapi kali ini, ia punya cara berbeda. Ia hanya mau membuka cabang dengan orang yang ia kenal baik dan percaya penuh. Cabang pertama dibuka di dekat pasar besar di kota sebelah. Pengelolanya adalah Wawan, teman lamanya yang dulu mengumpulkan botol plastik bersamanya di jalanan. Bayu memberikan pelatihan soal resep, cara melayani pelanggan, dan cara mengatur keuangan. Hasilnya mengejutkan. Cabang pertama langsung ramai, dan dalam 3 bulan sudah balik modal. Keberhasilan itu membuat Bayu yakin untuk melangkah lebih jauh. 2 tahun berikutnya, Nasi Bayu punya 5 cabang di beberapa kota kecil. Semua cabang dikelola oleh orang-orang yang pernah hidup susah seperti Bayu. Ia memberi mereka kesempatan bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk berkembang. Bayu mulai menyebut usahanya sebagai franchise sosial. Karena selain mencari keuntungan, ia ingin membuka pintu rezeki bagi orang-orang yang dulu terpinggirkan. Brand Nasi Bayu semakin dikenal. Ia mulai diundang ke acara komunitas UMKM, bahkan beberapa media lokal meliput kisahnya. Di setiap wawancara, Bayu selalu mengulang satu kalimat. Dulu saya diusir dari restoran karena dianggap nggak pantas. Saya nggak mau ada orang lain yang merasakan itu di tempat saya. Meski sudah sukses,
Bayu tidak pernah melupakan akar usahanya. Ia masih sering turun langsung ke dapur, menyapa pelanggan, dan memeriksa kualitas makanan. Baginya, mempertahankan rasa dan pelayanan adalah kunci utama. Ia juga menerapkan satu aturan unik di semua cabang. Setiap hari, minimal 5 porsi makanan disiapkan khusus untuk dibagikan gratis kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Pelanggan semakin menghargai prinsip ini. Banyak yang berkata, makan di nasi Bayu itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal hati. Suatu malam, setelah menutup warung pusatnya, Bayu duduk sendiri di kursi plastik sambil menatap lampu jalan. Ia memikirkan perjalanan panjangnya, dari anak jalanan yang tidur di kardus, menjadi pedagang nasi bungkus, lalu pemilik warung, dan sekarang pemilik franchise. Namun, ada satu hal yang belum ia lakukan, kembali ke restoran mewah yang dulu mengusirnya. Bayu tahu, restoran itu masih berdiri, meski kabarnya sedang sepi pengunjung. Dan di hatinya, ia merasa waktu itu sudah dekat. Waktu untuk kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menutup lingkaran kisah hidupnya. Hujan baru saja reda sore itu ketika Bayu duduk di kursinya di warung pusat, memandangi secangkir kopi yang mulai dingin. Ia baru saja menerima kabar dari seorang pemasok sayur bahwa restoran mewah tempat ia pernah diusir bertahun-tahun lalu sedang dijual. Pemiliknya mengalami kerugian besar karena sepi pengunjung, dan investor utama menarik diri. Nama restoran itu langsung memicu ingatan yang tak pernah benar-benar hilang. Bayu kembali teringat aroma daging panggang yang membuat perutnya bergejolak, tatapan sinis para pengunjung, dan suara lantang sang manajer yang mengusirnya. Ia tersenyum tipis. Waktunya sudah tiba, gumamnya. Keesokan paginya, Bayu datang ke lokasi restoran itu. Bangunannya masih sama, dinding kaca besar, pintu kayu tebal, dan papan nama yang mulai kusam. Tapi kali ini, ia datang dengan kemeja bersih, sepatu kulit, dan mobil yang terparkir rapi di depan. Beberapa orang di sekitar memandangnya dengan rasa ingin tahu. Di dalam, ia disambut seorang agen properti. Pak Bayu, ini lokasinya. Restoran ini punya sejarah panjang, tapi sayang sekarang sepi, kata sang agen sambil menunjukkan ruangan. Bayu berjalan perlahan, memperhatikan setiap sudut. Ia berhenti di dekat meja yang menghadap jendela, tempat ia pernah berdiri kikuk, berharap diberi segelas air. Tangannya menyentuh kursi itu, dan sejenak ia menutup mata. Semua rasa sakit dulu terasa hadir lagi, tapi kali ini bercampur dengan rasa kemenangan. Negosiasi berlangsung cepat. Bayu tahu nilai bangunan itu, dan ia juga tahu pemiliknya butuh uang segera. Dalam waktu 2 minggu, proses pembelian selesai. Surat kepemilikan berpindah tangan. Restoran mewah itu kini resmi milik Bayu. Kabar itu menyebar cepat, terutama di kalangan karyawan lama. Sebagian kaget, sebagian penasaran. Yang paling terkejut tentu saja manajer lama yang masih bekerja di sana, pria bertubuh tambun yang dulu mengusirnya. Namanya Pak Herman. Hari pertama setelah proses serah terima, Bayu memutuskan datang tanpa pemberitahuan khusus. Ia ingin melihat reaksi orang-orang. Saat ia melangkah masuk, karyawan yang sedang membersihkan meja terhenti, memandangnya lekat-lekat. Pak Herman keluar dari dapur, dan tatapannya langsung berubah begitu melihat Bayu. "Selamat siang, Pak Herman," sapa Bayu tenang. Pria itu tampak bingung. Selamat siang. Kita pernah ketemu, ya?" Bayu tersenyum. "Pernah. 12 tahun lalu. Saya anak jalanan yang Bapak usir dari sini. Cuma mau minta segelas air." Wajah Pak Herman memucat. Ia tampak ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Bayu melanjutkan, "Hari ini, saya datang lagi. Bukan untuk minta air, tapi untuk memberitahu Bapak. Mulai sekarang, restoran ini milik saya." Suasana hening. Beberapa karyawan berhenti bekerja, menatap dengan campuran heran dan kagum. Pak Herman menunduk, mungkin malu, mungkin tak percaya. Bayu tak menambahkan kata-kata pedas. Ia hanya berkata, "Bapak tidak usah khawatir. Semua karyawan akan tetap bekerja.
Saya tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Beberapa hari berikutnya, Bayu memulai renovasi besar. Ia mengubah konsep restoran menjadi lebih inklusif, dengan harga menu yang bervariasi. Tetap ada hidangan mewah, tapi juga ada menu sederhana dan terjangkau. Ia memasang papan di pintu masuk bertuliskan, "Tidak ada orang yang akan diusir dari tempat ini hanya karena penampilan atau isi dompetnya." Langkah ini membuat banyak orang penasaran. Media lokal mulai meliput, dan kisah Bayu tersebar luas di internet. Foto dirinya memegang kunci restoran dengan latar papan nama yang baru menjadi simbol kemenangan atas masa lalu. Namun, di tengah euforia itu, Bayu punya satu keputusan penting yang akan membuat semua orang terkejut, terutama Pak Herman. Tapi keputusan itu ia simpan untuk nanti, di momen yang tepat. Bayu tahu, perjalanannya belum selesai. Ia belum sampai di titik akhir. Masih ada satu bab terakhir yang akan menentukan apakah kisah ini hanya tentang balas dendam, atau tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu, seluruh karyawan restoran dikumpulkan di ruang utama. Mereka mengira Bayu akan mengumumkan pergantian manajemen besar-besaran. Pak Herman duduk di kursi pojok, gelisah, menunduk, siap menerima kabar terburuk. Bayu berdiri di depan, menatap semua wajah yang ada di ruangan. "Banyak yang mungkin mengira saya akan memecat Pak Herman," katanya tenang. "Tapi saya tidak akan melakukannya." Ruangan hening. Beberapa karyawan saling berpandangan. "Saya percaya, orang bisa berubah," lanjut Bayu. "Saya ingin restoran ini menjadi tempat yang mengajarkan empati, bukan kebencian. Karena saya tahu rasanya diusir saat sedang lapar, dan saya tidak mau ada orang lain yang mengalaminya." Ia menoleh ke arah Pak Herman. "Mulai hari ini, Bapak saya angkat jadi pelatih etika pelayanan. Ajarkan semua karyawan cara memperlakukan pelanggan dengan hormat, siapapun mereka." Mata Pak Herman berkaca-kaca. Ia berdiri, menunduk dalam, dan berkata lirih, "Terima kasih, saya akan lakukan yang terbaik." Bagi Bayu, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, bukan sekadar memiliki restoran, tapi membalikan luka masa lalu menjadi kesempatan untuk memperbaiki manusia.